Superblok Nusantara itu letaknya dekat dari Rusun TNI. Sebelah kanan ini adalah lokasi Citadel Group dari Malaysia. Ini lokasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kanan ini area diplomatik. Jalan di depan ini menuju Nusantara Superblok IKN. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan yang akan ada di sekitar kawasan perkantoran legislatif. Saat ini saya start dari proyek gedung DPR 1 yang masuk dalam kawasan perkantoran legislatif di IKN. Dan seperti kita lihat, lahan sudah di land clearing dan sudah tampak ada beberapa mobile crane dan ekskavator, dan memang saat ini pekerjaan konstruksi sudah dimulai untuk keseluruhan kawasan perkantoran legislatif di IKN. Kemudian di sebelah gedung DPR 1 ini adalah proyek gedung DPR 2, yang dimana paket pekerjaan gedung DPR terbagi menjadi dua ya, gedung DPR 1 dan gedung DPR 2. Dan terpisah juga ada paket pekerjaan gedung DPD dan gedung MPR. Kemudian nanti juga akan dibangun gedung paripurna. Ada area terbuka hijau yang sudah terbangun, yaitu Plaza Legislatif. Dan di dekat Plaza Legislatif itu ada Plaza Demokrasi. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang ingin berdemonstrasi atau berunjuk rasa, bisa dilakukan di ruang Plaza Demokrasi. Jadi luas dari kawasan perkantoran legislatif ini kurang lebih 41 hektar lebih, dan total gedung yang akan dibangun adalah 16 gedung yang meliputi tadi gedung paripurna, kemudian ada gedung MPR, gedung DPD, kemudian gedung DPR 1 dan DPR 2. Kemudian lengkap di sebelah kanan kita ini ada pembangunan masjid juga di kawasan perkantoran legislatif. Dan di desain yang terbaru ini ada 3 helipad yang akan ada di kawasan perkantoran legislatif ini. Jadi kita tunggu dan nantikan, semoga semuanya dapat berjalan dan dengan baik dan lancar. Dan kita lurus, ini ada perempatan jalan. Sebelah kiri kita mengarah ke Rusun TNI, dan akan kita bahas nanti ketika kita akan lewat ke sana. Ini saya belok ke kanan dulu. Kalau lurus ke depan itu mengarah ke Rusun BIN dan Rusun Polri. Dan dari jalan ini di sebelah kiri kita itu adalah gedung hunian pekerja konstruksi, tempat tinggal bagi para pekerja yang mengerjakan proyek yang ada di IKN saat ini. Di sebelah kanan kita ini adalah lokasi pembangunan DPD RI. Dan kalau kita lihat itu sudah mulai memasang tower crane, dan progresnya memang sangat cepat sekali saat ini karena desain telah disetujui. Kemudian di sebelahnya DPD RI ini ada gapura yang belum selesai. Ini adalah proyek gedung MPR RI. Kemudian kita lurus lagi, di sebelah kiri kita ini ada lahan. Itu adalah lokasi pembangunan grup Citadel, investor dari Malaysia, dimana investor itu tidak melakukan seremonial groundbreaking karena di zaman Bapak Presiden Prabowo tidak ada lagi yang namanya seremonial groundbreaking. Kemudian di sebelah kiri kita ini, kalau saya tidak salah ingat, itu adalah kawasan diplomatik, di mana nanti duta-duta besar dari seluruh dunia akan berkantor di lokasinya di sebelah kiri saya ini ya. Itu kalau saya tidak salah ingat, karena dulu memang ada papannya yang bertuliskan area diplomatik. Dan kalau saya lurus lagi, itu di sebelah kiri ada lokasi pembangunan Nusantara Intercultural School, cabang dari JIS, Sekolah Internasional.
Dan di hadapan kita di sebelah kanan ini adalah lokasi dari pembangunan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sudah groundbreaking dari 2024 lalu. Jadi di tahun 2023 2024 itu banyak sekali groundbreaking ya, baik itu dari investor swasta, dari pemerintah, dari BUMN, berbagai macam. Dan di kawasan ini yang dekat kawasan perkantoran legislatif ini juga memang akan banyak sekali pembangunan, karena wilayah ini masih masuk di KIPP 1A IKN, yang dimana KIPP 1A IKN ini luasnya sekitar 2.800 sekian hektar. Di sebelah kanan kita ini tadi lokasi pembangunan Citadel Group dari Malaysia. Dan kalau kita belok kanan itu banyak sekali ya pembangunan yang akan dibangun oleh investor swasta. Pernah saya tunjukkan di video-video saya sebelumnya, dan itu mengarah ke arah Rusun BIN dan Rusun Polri. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini hunian pekerja konstruksi, itu sifatnya bangunan modular. Jadi bangunan yang bisa dibongkar pasang dengan waktu cepat, hanya bangunan semi permanen. Dan memang di kanan ini nanti akan ada pembangunan baik itu oleh investor swasta maupun oleh pemerintah. Dan tentunya hunian pekerja konstruksi ini akan dipindahkan ke tempat lainnya ketika lahan di sebelah kanan ini dibutuhkan untuk pembangunan. Dan dari tempat ini kita ke simpang 4 dan terus melaju. Saya akan lurus ke arah sana, dimana kalau kita lihat itu ada pembangunan rusun TNI yang sudah rampung dan bangunannya sudah berdiri megah. Dan ini saya kembali nostalgia, karena ini dulu jalan yang kita lewati saat ini itu jalannya adalah jalan sirtu dengan material pasir dan batu, tidak seperti sekarang yang sudah cor beton. Bahkan kalau ditarik garis lurus waktu yang lebih lama lagi, jalan ini kontur tanahnya tidak rata, tapi luar biasa karya anak bangsa Indonesia bisa membuat jalan IKN di KIPP ini saling terhubung satu sama lain, dan kemudian bisa diratakan, kemudian diperlebar menjadi seperti ini. Dan tentunya semua jalan di IKN, khususnya di KIPP saat ini, itu standarnya adalah kabel di bawah tanah. Jadi kabel-kabel yang kita lihat di sebelah kanan itu akan ditanam nanti di bawah tanah, karena jalur MUT-nya sudah dibangun. Kemudian akan lengkap dengan jalur pesepeda dan pejalan kaki di sisi kiri maupun sisi kanan setiap jalan yang sedang dibangun ini. Dan ini ya, kalau kita lurus lagi dari sini, itu saya teringat lokasi groundbreaking dari Bina Bangsa School yang dilakukan di tahun 2024, tapi saat ini belum dibangun. Dan kalau kita lurus lagi kurang lebih 500 meter dari sini, itu adalah lokasi dari Nusantara Superblock. Itu adalah investor dari Balikpapan yang membangun mall, hotel, apartemen. Dikarenakan jalan di depan kita tadi itu masih progres pembangunan, jadi kita putar balik dulu. Nanti kita akan nantikan ketika jalan itu sudah rapi seperti ini akan kita lewati, dan akan saya tunjukkan lokasi dari Nusantara Superblock, investor dari Balikpapan yang banyak sekali membangun di IKN ini. Dia akan membangun juga Nusantara Warehouse yang lokasinya di KIPP 1C IKN. Jadi selama ini saya menampilkan video mengenai jalan IKN yang sudah jadi seperti Sumbu Barat, Sumbu Timur, Jalan Feeder District, Jalan West Resident, itu di sisi KIPP 1A IKN yang bersebelahan dengan KIPP 1B IKN. Dan kali ini saya menampilkan kondisi jalan di KIPP 1A IKN juga, tapi di bagian timurnya yang bersebelahan dengan wilayah IKN Barat.
Dan nanti jalanan ini tentu akan menjadi rapi juga seperti jalanan Sumbu Barat dan Sumbu Timur, lengkap dengan jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan kabel-kabel akan ada di bawah tanah. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.